Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hidayatul Rahman dengan nomor NIM 2011073009, berasal dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal UAS dengan mata kuliah Sistem Komunikasi. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Sebelum menjelaskan modulasi digital PSK dan QAM itu, saya akan menjelaskan itu modulasi digital. Modulasi digital merupakan di mana modulasi mengubah-ubah fasa dari sinyal pembawa atau carrier yang terhadap perubahan sinyal informasi digital. Sedangkan sinyal modulasi digital PSK adalah yaitu modulasi yang memodulasi fasanya saja, sedangkan QAM itu kita memodulasi fasa sekaligus memodulasi amplitudenya, dimana terdapat pada gambar pada screen tersebut dapat kita lihat pada sinyal sinus ini ini sinyal sinus yang mengubah fasa dan sekaligus amplitudenya. Dan pada gambar selanjutnya ini kita ambil contoh dari 8 PSK yang hanya mengubah fasanya saja. Yang kedua yaitu jelaskan pemahaman Anda mengenai konstelasi, di mana konstelasi adalah representasi dari sinyal yang dimodulasi oleh skema modulasi digital seperti modulasi QAM atau PSK. Jadi diagram konstelasi berupa diagram bidang XY atau dua dimensi yang menampilkan sampel simbol modulasi digital, di mana terdapat diagram pada layar, yaitu terdapat contoh dari 4 PSK, yaitu ada 4 titik. Pertama titik 00, 01, 11 dan 10, di mana perubahannya terdapat dari ukurannya itu 45 derajat. Kalau seandainya berubah dari sedikit dari titik ini, kita itu akan berubah nilainya, itu misalnya dari 010, misalnya dari 10 itu berubah dengan 11. Selanjutnya itu jelaskan apa itu modulasi adaptif. Modulasi adaptif yaitu merupakan jika di antara pemancar dengan penerima tidak terdapat gangguan atau hambatan sepertinya suhu, cuaca, dan lain-lain, atau jarak antara pemancar dengan penerima dekat, maka sistem akan secara otomatis akan meningkatkan tinggi atau modulasinya, misal menjadi 64 PSK atau 64 QAM atau di atasnya. Begitupun sebaliknya, jika di antara pemancar dengan penerima terdapat hambatan gangguan atau jarak, maka sistem akan secara otomatis menurunkan tingkat modulasinya yang sebelumnya dari 64 PSK menjadi 32 PS atau 16 PSK atau mungkin di bawahnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan sampling dan aliasing. Sampling yaitu merupakan salah proses pengambilan data sampel dari sinyal informasi analog, sedangkan aliasing merupakan jika terdapat dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda, ketika disampling dia memiliki sampel yang sama. Berikut contohnya kita
jalankan dari MATLAB. Kita menggunakan frekuensi 100. Nah, di sini kita dapat jelaskan itunya bahwasanya sampling mengambil sampel dari sinyal informasi analog, di mana sampel pertama itu nilainya 0, yang kedua 0,6, ketiga 0, sekitar 0,9, keempat 0,9, yang kelima 0,6 dan 0, minus 0,6, 0,9 minus 0,9 dan minus 0,9, yang terakhir sampelnya itu minus 0,6. Ini merupakan dari sampling. Nah, contoh dari aliasing. Nah, aliasing tersebut jika terdapat dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda, ketika kita sampling, dia memiliki sampel yang sama. Ini contohnya. Sampling yang pertama yaitu 0, 0,6, 0,9, 0,6, dan begitu juga minus 0,6, min 0,9, min 0,9, dan min 0,6. Selanjutnya itu soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kita kuantisasi, dan apa kaitannya dengan proses sampling. Kuantisasi itu merupakan proses memberikan nilai atau menggeserkan nilai sampel ke nilai kuantisasi terdekat berdasarkan hasil MATLAB-nya yaitu. Nah, pada yang warna merah itu merupakan kuantisasinya, yang warna biru itu merupakan samplingnya. Jadi kuantisasi tadi yaitu memberikan nilai atau menggeser nilai sampel ke nilai kuantisasi terdekat. Dapat kita lihat pada gambar hasil MATLAB ini. Dan kenapa perlu kita kuantisasi? Itu karena sinyal informasi memiliki frekuensi dan amplitude yang bervariasi ketika disampling. Akan terdapat sampel yang sangat banyak, mendekati tak hingga, dan setiap sampel tadi diubah bentuk 8 bit, sehingga akan menghasilkan banyak sekali bit, sehingga dibutuhkan kuantisasi atau membatasi jumlah sampel dan jumlah bit. Dan kenapa perlu decoding? Lalu apa kaitannya dengan proses kuantisasi? Nah, jika terdapat sinyal informasi yang lemah atau amplitudenya kecil jika tidak decoding dan langsung dikuantisasi, maka saat dikirimkan kepada penerima, sinyal akan terjadi distorsi atau terbentuknya frekuensi-frekuensi lain yang tidak diinginkan. Maka diperlukan decoding untuk meningkatkan atau menguatkan sinyal informasi
supaya sinyal tidak terjadi distorsi. Selanjutnya itu soal nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan compounding dan kenapa perlu di compounding. Dan lalu apa kaitannya dengan proses kuantisasi. Compounding merupakan yaitu proses compressing dan expanding, di mana compressing adalah amplitude sinyal analog yang lebih besar dikuatkan lebih sedikit dibanding amplitude yang lemah pada transmisinya. Expanding adalah proses mengembalikan sinyal ke bentuk semula berdasarkan hasil MATLAB-nya, yaitu pada figur pertama itu merupakan sinyal aslinya, dan pada figur kedua yaitu menaikkan dinamik range-nya atau kompresinya atau menaikkan dinamik range-nya. Yang ketiga pada figur ketiga yaitu expanding, mengembalikan sinyal ke bentuk semulanya. Jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Nah, pada rumus kali ini itu VO sama dengan Vmax in dikali dengan 1 per tambah dengan mu V in atau per max per in dikali dengan 1 tambah mu, dimana Vmax ini berkaitan dengan MATLAB, dimana dapat kita lihat sini xt sama dengan n kali dengan 0,8 pangkat 2 kali sin 2pi kali 300 n kali ts. 1 ini sama dengan 1 per 8000 tambah dengan menaikkan dinamik range-nya. XTE compound XT kali mu dikali max kali XT dapat kita jalankan. Dimana ini merupakan sinyal asli. Yang kedua ini itu sinyal compoundingnya, dimana kita dapat lihat dinamik range-nya pada menaiki tingkatan itu 30, 40 sampai yang tertinggi itu hampir mendekati angka 70. Dan kita expanding yaitu kembali ke sinyal semula, dimana ini rumusan dari expanding yaitu V out kali in 1 ditambah dengan mu sama dengan Vmax in dikali 1 per mu V in per Vmax. Kita turunkan V out per Vm Vmax kali in sama dengan 1 ditambah dengan mu sama dengan in dikali 1 per mu V in per Vmax. Dapat kita lihat itu turunan lagi 1 ditambah dengan mu V out per Vmax dikurang 1 sama dengan mu V in per Vmax. V in tapi kita ketahui hasil akhirnya V in sama dengan 1 ditambah mu Vmax V out per Vmax dikurang 1 Vmax per mu. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Jelaskan pengertian multiplex, kenapa perlu dimultiplex, dan jelaskan macam-macam multiplex, dan jelaskan penataan frame TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal. Nah, multiplex merupakan yaitu menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran. Dan kenapa perlu dimultiplex? Yaitu karena jika sinyal ditransmisikan langsung tanpa dimultiplex, jika menegangkan di media transmisi seperti kawat atau kabel, maka akan dibutuhkan banyak sekali kawat atau kabel.
Begitupun untuk media transmisi wireless, maka akan dibutuhkan banyak saluran. Macam-macam multiplex, yaitu yang pertama FDM. Merupakan sistem multiplex di mana setiap sinyal informasi dimodulasi dengan frek pembawa yang berbeda-beda dengan satu buah pita frek yang sama. Yang kedua yaitu ada TDM, merupakan sistem multiplex di mana mengirimkan setiap sampel sinyal secara bergantian dengan membagi-bagi waktu masing-masing sampel sinyalnya. Nah, kenapa kita penataan frame-nya 30 kanal? Yaitu standar yang digunakan oleh beberapa yang terdiri dari 32 time slot, di mana setiap time slot terdapat dari 8 bit. Dimulai dari time slot 0 sampai 31, di mana pada time slot pertama atau 0 digunakan untuk sinkronisasi dan untuk signaling. Digunakan pada time slot ke-16 dan 31, dan time slot 0 sampai 31 dibiasakan disebut dengan satu frame. Nah, yang kedua itu 24 kanal. 24 kanal standar yang digunakan oleh Amerika dan Jepang. Yang terdiri dari 24 time slot, di mana setiap time slot terdapat dari 8 bit. Dimulai dari time slot 1 sampai 24. Di mana untuk sinkronisasi ditumbangkan pada salah satu time slot, kemudian untuk signaling ditumpangkan pada time slot ke-6 dan 12. Soal selanjutnya yaitu jelaskan kenapa perlu di line coding. Nah, line coding itu sendiri merupakan bentuk pengkodean output dari suatu sinyal digital, yaitu PCM atau analog convert to digital, agar bisa dikirimkan ke penerima supaya bit-bit yang diterima sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim, apakah itu bit 1 atau bit 0. Nah, selanjutnya itu kenapa perlu kita line coding? Yaitu supaya bit-bit yang diterima sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim. Jika pengirim mengirimkan bit 1, maka di penerima akan menerima bit 1 juga. Begitu juga selanjutnya. Apabila pengirim mengirimkan bit 0, maka di penerima akan menerima bit 0 juga. Selanjutnya yaitu soal nomor 10. Jelaskan macam-macam line coding beserta contoh dengan bitnya yang tertera di bawah ini. Yang pertama itu ada namanya NRZ atau bisa kita kenal dengan Norton to Zero. Contohnya itu pada bilang biner ini, jika dia terdapat bilangan bit 1, maka amplitudenya bersifat positif, dan jika bitnya 0, maka amplitudenya itu negatif. Sama itu mulai dari 1, 0, 0, mulai lagi 1. Nah, ini contoh dari NRZ. Yang kedua yaitu ada namanya NRZM. Itu merupakan jika terdapat bit 1 akan terjadi perubahan amplitudenya. Jika bit sebelumnya itu positif, maka bit setelahnya itu bersifat negatif. Begitu pula sebaliknya, jika sebelumnya bitnya itu adalah 0, maka setelah itu adalah positif. Nah, apa kita contohkan yaitu 1, setelahnya itu 1, dia bersifat negatif. Dia kembali lagi ketemu 1, kembali lagi bersifat positif.
Ditambah lagi 1 yang bersifat negatif, tambah lagi 1 dia bersifat positif, tambah 1 dia kembali bersifat negatif, kembali lagi bersifat tambah 1 bersifat positif, begitu seterusnya. Nah, tambah 1 lagi bersifat negatif. Nah, ini contoh dari NRZN. Yang ketiga itu ada namanya NRZS, yaitu merupakan space node, yaitu ketika ada bilangan bit 0 terjadi perubahan amplitudenya yang terdiri darinya positif menjadi 0 dan menjadinya nolnya menjadi positif. Sebagai contoh, 1 bilangan bersifat positif, 0 itu bersifat negatif, tambah lagi dengan 0 positif, tambah lagi 0 bersifat negatif, tambah lagi dari 0 bersifat positif, tambah 1 positif, tambah lagi 0 negatif, 0 selanjutnya positif, 0 selanjutnya negatif, selanjutnya positif. Nah, jika bertemu dengan 1 dia bersifat negatif, kemudian lagi 0 pertama itu positif, jika ketemu 1 positif, ketemu 0 lagi ke bawah ini negatif, positif, negatif, yang kedua positif. Ini contoh dari NRZS. Selanjutnya yaitu ada RZ, return to zero, merupakan setengah dari periode bit 1 dinyatakan sebagai amplitudo 0, sedangkan untuk bit 0 tetap 0. Dapat kita contohkan kita mulai dari 1, kita ambil dari nilainya setengah, ini diibaratkan positif, ini 0. Maka setiap bilangan 1 akan kita ambil dari setengah nilai bilang bitnya. Itu adalah yang 0 terus tambah lagi 1 naik positif,
terus setengahnya ke bawah, 0, naik lagi ke atas setengah, terus negatif, naik lagi positif 1, setengah, negatif, lebih setengah, 1, naik lagi setengah, naik lagi setengah, 1. Ini contoh dari RZ. Masuk. Selanjutnya itu ada langkah nomor 5, namanya di paste. Yaitu bil pertama yang muncul setengah periode dinyatakan dengan tegangan positif atau amplitudenya positif. Dan untuk bit berikutnya yang berbeda dengan bit sebelumnya dinyatakan sebaliknya. Sebagai contoh, satu kita ambil dari setengahnya, ini diibaratkan positif, ini 0. 1 kita ambil dari setengahnya ke bawah, bersifat 0, 1 bersifat positif, tengah dari ke bawah. Nah, tadi kalau 1 dengan 0 kita ambil dari satunya, tengah, naik lagi ke atas bersifat positif, tengah, turun di bawah, 0, negatif, selanjutnya bersifat positif, selanjutnya bersifat negatif, dan naik lagi ke atas bersifat positif, tengah dari 1, terusnya. Ini bersifat negatif, tengah, negatif, contoh dari device. Selanjutnya itu ada namanya alternative mark inversion, yaitu bit polar pertama amplitudenya positif, dan untuk bit 1 berikutnya itu kebalikan dari bit pertama sebelumnya. Jika bit sebelumnya amplitudenya positif, maka bit 1 setelahnya kebalikan dari negatif.
Begitupun sebaliknya dengan sedangkan untuk bit 0 amplitudenya tetap 0. Nah, jika ini kita tekan ini positif, ini 0, ini negatif. Nah, satu bersifat bilang positif, satu kedua sifat negatif. Nah, kembali lagi 0, 0 bersifat 0, satu kedua bersifat positif, kembali lagi nilai 0, dua bersifat negatif, kembali lagi nilai 0, selanjutnya bersifat positif, 0, selanjutnya bersifat negatif, satunya kembali lagi ke atas, satunya, dan 0, 0, yang satu terakhir bersifat negatif. Selanjutnya itu BNS ZS atau binary not zero subtraction, merupakan jika terdapat bit 0 6 buah secara berurutan pada bit 0 6 buah tadi dibuat BOV di mana B merupakan bipolar, yaitu kebalikan dari bit sebelumnya, dan untuk 0 amplitude tetap 0 dan V yaitu Silencian yaitu pelanggaran untuk aturan normal. Sebagai contoh, ini kita tidak positif, 0, ini negatif. Ini kita bikin BOVB dan di sini ada pertama satu bersifat bilangnya positif, dan satu kedua yaitu otomatis dia bersifat bilangnya negatif, terus menjadi 0 dan satu ini bersifat bilangnya positif, dan 0 selain itu karena dia bipolar maka nilainya balik lagi negatif. Ini lagi 0, kembali lagi bersifat bilangnya fundamental, bersifat negatif. Nah, bipolar kebalikan dari fundamental maka nolnya bersifat positif, kembali lagi 0, dan fundamentalnya bersifat negatif. Nah, bersifat 0, 1 ini bersifat negatif,
nol bersifat negatif, 1 bersifat positif, 1 selanjutnya bersifat negatif, maka 1 selanjutnya itu dia bersifat positif, dia merupakan bipolar, maka nolnya bersifat negatif. 0 selanjutnya itu bersifat selanjutnya bersifat fundamental, selanjutnya bersifat positif, bipolar, contoh dari BNZS. Selanjutnya itu ada namanya HDBN. Itu merupakan jika terdapat bit 0, 4 bit 4 buah secara berurutan, dan pada keempat bit tersebut adalah BOV, di mana B tersebut bila ada bipolar yaitu kebalikan dari bit sebelumnya. Dan untuk 0 amplitude tetap, dan V yaitu signalization, yaitu pelanggaran untuk normal. Contoh, di mana satu nilainya positif, maka satu keduanya nilai negatif. Dan ini secara bipolar, maka nolnya bersifat positif. Dan 0 nilainya 0, terus finalization bersifat positif. Terus satu yang selanjutnya dia positif, terus 0 selanjutnya itu nada bipolar, sebelumnya positif, maka nolnya bersifat negatif. Nah, misalnya 0 negatif. 0 0, dan selanjutnya bersifat negatif. Selanjutnya bersifat positif. Selanjutnya bersifat negatif. Satu selanjutnya bersifat positif. Karena 0 setelah 1 bipolar, maka nilainya akan berubah menjadi negatif.
karena valensinya sebelumnya negatif, bipolarnya negatif, maka valensinya bersifat negatif. Nah, sebelumnya bipolarnya bersifat negatif dan valensialnya, maka bipolar selanjutnya akan bersifat positif. Ini valensinya bersifat positif juga. Nah, ini merupakan contoh dari HDBN.